Bab 1 buku 5 Bahasa Kasih, diterjemahkan oleh Iman Prabawa. Welcome to the book The Five Love Languages, authored by Dr. Gary Chapman of Winston-Salem, North Carolina. Dr. Chapman is also our narrator for this adaptation. And now, The Five Love Languages. Selamat datang di buku 5 Bahasa Kasih yang ditulis oleh Dr. Gary Chapman yang berasal dari Winston-Salem, North Carolina. Dr. Gary Chapman ini juga yang akan membacakan audiobook ini. Dan sekarang, mari kita simak audiobook dari buku 5 Bahasa Kasih ini. At 30,000 feet, somewhere between Buffalo and Dallas, he put his magazine in his seat pocket, turned in my direction and asked, "What kind of work do you do?" Di ketinggian 30.000 kaki di antara Buffalo dan Dallas, dia meletakkan majalahnya di saku kursi pesawat, lalu menoleh ke arah saya dan kemudian bertanya, "Anda pekerjaannya apa?" "I do marriage counseling and lead marriage enrichment seminars," I said matter-of-factly. Saya seorang konsultan pernikahan dan sering mengadakan seminar-seminar mengenai pernikahan. Jawab saya tanpa basa-basi. "I've been wanting to ask someone this for a long time," he said. "What happens to love after you get married?" Sudah lama sekali saya ingin menanyakan mengenai hal ini, ujarnya. Apa yang terjadi dengan cinta sih setelah seseorang menikah? Relinquishing my hopes of getting a nap, I asked, "What do you mean?" Segera saya pun sadar bahwa saya tidak akan bisa tidur siang, lalu saya pun bertanya, "Apa maksud Anda?" "Well," he said, "I've been married 3 times, and each time it was wonderful before we got married. But somehow, after the wedding, it all fell apart. All the love I thought I had for her, and the love she seemed to have for me, evaporated. I'm a fairly intelligent person. I operate a successful business, but I don't understand it." Dia berkata, "Saya sudah 3 kali menikah, dan setiap kalinya, selalu saja sebelum menikah itu jauh lebih indah ketimbang setelah saya menikah. Nggak tahu kenapa, setelah pernikahan malah semuanya jadi berantakan. Kayaknya rasa cinta saya untuk dia dan rasa cinta dia untuk saya sepertinya mulai menguap. Saya adalah seseorang yang bisa dikatakan cerdas. Saya punya sebuah bisnis yang sukses, tapi untuk masalah ini, saya sama sekali tidak mengerti kenapa bisa begini." "How long were you married?" I asked. "Berapa lama pernikahan Anda bertahan?" tanya saya. "The first one lasted about 10 years. The second time, we were married 3 years. And the last one, almost 6 years. Yang pertama itu bertahan sekitar 10 tahun, yang kedua bertahan 3 tahun, dan yang ketiga bertahan hampir 6 tahun. Did your love evaporate immediately after the wedding? Or was it a gradual loss?" I inquired. Cinta kalian itu menguap langsung begitu saja setelah kalian menikah, atau menguapnya itu secara perlahan-lahan? Tanya saya. "Well, the second one went wrong from the very beginning. I don't know what happened. I really thought we loved each other. But the honeymoon was a disaster, and we never recovered. We only dated 6 months. It was a whirlwind romance. It was really exciting, but after the marriage, it was a battle from the beginning." Pernikahan yang kedua itu sudah kacau sejak dari awal kita menikah. Saya nggak tahu apa yang menyebabkannya seperti itu. Menurut saya sih, kita berdua saat itu saling mencintai. Tapi entah kenapa, bulan madu kita berantakan, dan tidak pernah menjadi lebih baik setelahnya. Dulu itu kita hanya berkencan selama 6 bulan saja. Dan itu tuh kayak cinta pada pandangan pertama gitu loh. Benar-benar seru banget sih pada saat itu. Tapi begitu kita menikah, kita malah berantem terus. In my first marriage, we had 3 or 4 good years before the baby came. After the baby was born, I felt like she gave her attention to the baby, and I no longer mattered. It was as if her one goal in life was to have a baby, and after the baby, she no longer needed me. Di pernikahan pertama saya, 3 atau 4 tahun pertama sebelum kita punya bayi, hubungan kita bagus banget. Setelah bayi kita lahir, saya merasa dia terlalu memberikan perhatiannya ke bayi kita, dan saya jadi merasa tidak diperhatikan. Yang saya rasakan, sepertinya tujuan dia hanya untuk punya bayi saja. Dan setelah ada bayi, dia nggak membutuhkan saya lagi. "Did you tell her that?" I asked. "Anda bilang ke istri Anda mengenai hal ini?" tanya saya. "Oh, yes, I told her," he said. "She said I was crazy. She said I didn't understand the stress of being a 24-hour nurse. She said I should be more understanding and help her more. I really tried, but it didn't seem to make any difference. After that, we just grew further apart. And after a while, there was no love left, just deadness. Both of us agreed that the marriage was over." "Iya dong," saya bilang ke dia. Dia malah bilang saya gila. Dia bilang saya tidak mengerti betapa stresnya menjadi seperti perawat yang bekerja 24 jam.
Dia bilang seharusnya saya yang lebih bisa ngertiin dia dan justru bisa lebih ngebantuin dia. Saya benar-benar udah berusaha sih, tapi kayaknya nggak ada pengaruhnya deh. Setelah itu kita malah jadi kayak semakin ngejauh aja. Dan setelah beberapa lama, rasanya cinta di antara kita itu udah hilang. Hampa aja gitu rasanya. Saat itu kita berdua sepakat kalau pernikahan kita itu sudah berakhir. My last marriage, I really thought that one would be different. I'd been divorced for 3 years. We dated each other 2 years. I really thought we knew what we were doing. And I thought that perhaps for the first time, I really knew what it meant to love someone. I genuinely felt that she loved me. Pernikahan saya yang terakhir, saat itu saya merasa kalau yang kali ini akan beda. Saat itu kan saya sudah bercerai selama 3 tahun. Kita berkencan selama 2 tahun sebelum kita menikah. Saat itu saya berpikir bahwa kami tahu dengan apa yang sedang kami lakukan. Dan saya juga berpikir bahwa akhirnya untuk pertama kalinya, saya tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang. Saat itu saya benar-benar merasa kalau dia itu benar-benar mencintai saya. After the wedding, I don't think I changed. I continued to express love to her as I had before marriage. I told her how beautiful she was. I told her how much I loved her. I told her how proud I was to be her husband. But a few months after marriage, she started complaining about petty things at first, like my not taking the garbage out or not hanging up my clothes. Later, she went to attacking my character, telling me that she didn't feel that she could trust me, accusing me of not being faithful to her. She became a totally negative person. Before marriage, she was never negative. She was one of the most positive people I've ever met. That's one of the things that attracted me to her. She never complained about anything. Everything I did was wonderful. But once we were married, it seemed I could do nothing right. I honestly don't know what happened. Eventually, I lost my love for her and I began to resent her. She obviously had no love for me. We agreed there was no benefit to our living together any longer, so we split. Setelah kita menikah, saya merasa kalau dari sisi saya tidak berubah. Saya tetap mengekspresikan rasa sayang saya ke dia, sama seperti sebelum kami menikah. Saya puji dia betapa cantiknya dia. Saya juga bilang betapa saya mencintai dia. Saya katakan kepadanya betapa saya bangga bisa menjadi suaminya dia. Tapi setelah beberapa bulan setelah pernikahan kita, dia mulai komplain. Awalnya sih dia komplain mengenai hal-hal kecil. Kayak misalnya waktu saya nggak ngebuang sampah, atau waktu saya nggak ngegantungin baju-baju saya di tempatnya. Setelah itu, dia mulai menyerang pribadi saya. Yang dia bilang kalau dia itu nggak bisa percaya sama saya lah. Dan juga nuduh kalau saya itu nggak setia lah. Dia mulai berubah jadi orang yang negatif. Sebelum kita menikah, dia nggak pernah negatif. Dia itu orang yang paling positif yang pernah saya kenal. Dan hal itu juga yang membuat saya tertarik sama dia. Dulu, dia itu nggak pernah komplain. Dulu, semua yang saya lakukan itu nggak pernah ada masalah sama dia. Tapi setelah kita menikah, sepertinya apa yang saya lakukan semuanya salah di matanya. Sejujurnya, saya nggak tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Dan pada akhirnya, cinta saya ke dia mulai hilang dan saya pun mulai membenci dirinya. Sudah jelas cinta dia untuk saya sudah tidak ada lagi. Kemudian kita pun sepakat bahwa sudah tidak ada gunanya lagi kita tinggal bersama. Jadi, kemudian kita memutuskan untuk berpisah. That was a year ago. So my question is, what happens to love after the wedding? Is my experience common? Is that why we have so many divorces in our country? I can't believe that it happened to me 3 times. And those who don't divorce, do they learn to live with the emptiness? Or does love really stay alive in some marriages? If so, how? Itu tuh setahun yang lalu. Jadi, pertanyaan saya adalah, apa sih yang terjadi sama cinta setelah pernikahan? Apakah yang saya alami ini merupakan hal yang umum terjadi? Apakah ini sebabnya mengapa banyak sekali terjadi perceraian di negara kita ini? Saya sendiri masih belum percaya kalau saya mengalami perceraian sampai 3 kali. Dan buat mereka yang nggak bercerai, apakah kemudian mereka belajar untuk hidup dengan kekosongan hati dan cinta? Atau memang cinta tetap hidup di beberapa pernikahan? Kalau memang nyatanya bisa demikian, gimana caranya? The questions my friend seated in 5A was asking are the questions that thousands of married and divorced persons are asking today. Some are asking friends, some are asking counselors and clergy, and some are asking themselves.
Pertanyaan yang diajukan oleh teman saya yang duduk di kursi 5A ini merupakan pertanyaan yang akhir-akhir ini banyak ditanyakan oleh ribuan pasangan yang menikah dan yang bercerai. Beberapa dari mereka menanyakan hal ini kepada teman mereka, ada juga yang menanyakannya kepada para konsultan pernikahan dan pendeta, dan ada juga yang hanya menanyakannya kepada diri mereka sendiri. The desire for romantic love in marriage is deeply rooted in our psychological makeup. Almost every popular magazine has at least one article each issue on keeping love alive in a marriage. Books abound on the subject. Television and radio talk shows deal with it. Keeping love alive in marriage is serious business. Keinginan untuk memiliki kehidupan cinta yang romantis di dalam sebuah pernikahan ada di dalam setiap dari diri kita. Hampir setiap majalah yang ada setidaknya memiliki satu artikel yang membahas mengenai bagaimana menjaga agar cinta dan keharmonisan selalu ada di dalam sebuah pernikahan. Banyak sekali buku yang membahas mengenai hal ini. Acara di TV dan radio juga banyak sekali yang membahas mengenai hal ini. Menjaga agar cinta di dalam pernikahan tetap ada merupakan sebuah masalah yang sangat penting. With all the books and magazines and practical help available, why is it that so few couples seem to have found the secret of keeping love alive after the wedding? How is it that we read a magazine article entitled 101 Ways to Express Love to Your Spouse? We select 2 or 3 ways that seem especially good to us, we try them, and our spouse doesn't even acknowledge our effort. So we give up on the other 98 ways and we go back to life as usual. Dengan banyaknya buku, majalah, dan bantuan konsultasi yang tersedia di sekitar kita, mengapa begitu sedikit sekali pasangan yang nampaknya berhasil menemukan rahasia di dalam menjaga agar cinta tetap berkobar setelah pernikahan? Mengapa saat kita membaca sebuah artikel di sebuah majalah yang misalnya berjudul 101 cara mengekspresikan cinta kepada pasangan kita, lalu kemudian kita ambil 2 atau 3 dari cara tersebut, lalu mencoba menerapkannya ke pasangan kita, namun ternyata pasangan kita tidak menghargai usaha kita. Sehingga kemudian kita pun melupakan 98 cara yang lainnya dan lalu menjalani kehidupan kita seperti biasanya. One key answer to those questions is that we have overlooked one fundamental truth. People speak different love languages. Jawaban untuk pertanyaan itu adalah bahwa kita melupakan satu hal yang terpenting, yaitu bahwa tiap orang mempunyai bahasa kasih yang berbeda-beda. Let me illustrate. In the world of verbal communication, most of us grow up learning the language of our parents. That becomes our primary or native tongue. Mari saya jelaskan mengenai hal ini. Di dalam dunia komunikasi verbal, sebagian besar dari kita mempelajari bahasa yang digunakan oleh orang tua kita. Bahasa tersebutlah yang kemudian menjadi bahasa utama kita. Later, we may learn additional languages, Spanish, French, whatever, but usually with a lot of effort. These become our secondary languages. We speak and understand best our native tongue. We feel most comfortable speaking that language. The more we use a secondary language, the more comfortable we become conversing in it. Kemudian, kita mungkin saja mempelajari bahasa-bahasa yang lain, seperti misalnya bahasa Spanyol, bahasa Prancis, atau bahasa yang lainnya. Namun, biasanya kita mempelajarinya dengan usaha yang cukup besar. Bahasa-bahasa yang kita pelajari ini pun kemudian menjadi bahasa kedua kita. Namun, bahasa yang kita gunakan dan kita pahami paling baik adalah tetap bahasa pertama kita. Semakin kita sering menggunakan bahasa kedua kita, maka akan semakin mudah dan nyaman bagi kita saat kita menggunakannya. Otherwise, speaking that second language remains awkward. We sometimes rely on pointing or grunting or drawing pictures or acting out our ideas. But if we're going to communicate effectively across cultural lines, we must learn the language of those with whom we wish to communicate. Kalau kita jarang menggunakan bahasa kedua kita, maka akan terasa canggung saat kita berbicara menggunakan bahasa kedua kita itu. Kita kadang menggunakan bahasa tubuh seperti menunjuk, membuat suara-suara, atau menggambar saat kita ingin menjelaskan maksud kita di bahasa kedua kita itu. Namun, bila kita ingin bisa berkomunikasi dengan efektif dengan orang yang bahasanya berbeda dengan bahasa kita, maka kita perlu mempelajari bahasa yang digunakan oleh orang tersebut. In the area of love, it's very similar. Your emotional love language and the love language of your spouse may be as different as Chinese from English.
No matter how hard you try to express love in English, if your spouse understands only Chinese, you will never understand how to express love to each other. Hal ini juga berlaku di dunia percintaan. Bahasa kasih Anda dan bahasa kasih pasangan Anda mungkin saja perbedaannya seperti perbedaan antara bahasa Cina dan bahasa Inggris. Sekeras apapun usaha Anda untuk mengekspresikan cinta Anda menggunakan bahasa Inggris, kalau pasangan Anda hanya mengerti bahasa Cina, maka ekspresi cinta kalian itu tidak akan tersampaikan dengan baik. My friend on the plane was speaking the language of affirming words to his third wife when he said, I told her how beautiful she was. I told her I love her. I told her how proud I was to be her husband. He was speaking love, and he was sincere, but she did not understand his language. Perhaps she was looking for love in his behavior and didn't see it. Being sincere is not enough. We must be willing to learn our spouse's primary love language if we're to be effective communicators of love. Teman ngobrol saya di pesawat ini, bahasa kasihnya adalah kata-kata pendukung. Itu terlihat dari cara dia berbicara kepada istri ketiganya saat dia mengatakan, saya bilang ke dia betapa cantiknya dia, saya juga bilang betapa saya mencintai dia, saya bilang betapa saya bangga bisa menjadi suaminya dia. Dia mengungkapkan rasa cintanya kepada istrinya, dan dia juga tulus saat mengatakannya. Namun, istrinya tidak mengerti apa yang dia ucapkan karena bahasa kasih mereka berbeda. Mungkin saja istrinya berusaha untuk melihat ungkapan-ungkapan cinta dari suaminya melalui sikap suaminya itu, namun istrinya itu tidak bisa melihatnya karena bahasa mereka berbeda. Tulus saja itu tidaklah cukup. Kita perlu untuk mempelajari bahasa kasih dari pasangan kita kalau kita ingin berkomunikasi dengan baik dalam permasalahan cinta. My conclusion after 20 years of marriage counseling is that there are basically 5 emotional love languages. 5 ways that people speak and understand emotional love. Kesimpulan saya setelah melakukan konseling pernikahan selama 30 tahun adalah, ternyata ada 5 bahasa kasih dasar manusia. 5 cara di mana manusia berkomunikasi dan memahami cinta. Within each of those 5, there are various dialects. The number of ways to express love within a given language is limited only by one's imagination. The important thing is to speak the primary love language of your spouse. Di dalam 5 bahasa kasih tersebut, terdapat variasi dialek di dalamnya. Cara mengekspresikan cinta di dalam sebuah bahasa kasih hanya terbatasi oleh imajinasi dari kita saja. Yang terpenting adalah bahwa kita perlu berbicara di dalam bahasa kasih pasangan kita tersebut. Seldom do a husband and wife have the same primary love language. We tend to speak our own language, and we're confused when our spouse doesn't understand what we're communicating. We're expressing our love, but the message doesn't come through because we're speaking what to them is a foreign language. Therein lies the fundamental problem, and it's the purpose of this tape to offer a solution. Jarang sekali sepasang suami dan istri mempunyai bahasa kasih yang sama. Kita cenderung untuk berbicara dalam bahasa kita sendiri. Dan kita kemudian menjadi bingung saat pasangan kita tidak memahami apa yang kita sampaikan. Kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada pasangan kita, namun ekspresi cinta kita tersebut tidaklah sampai karena kita menyampaikannya dalam bahasa kita, yang menurut pasangan kita adalah bahasa asing yang dia tidak mengerti. Disinilah letak akar masalahnya. Dan tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Once you identify and learn to speak your spouse's primary love language, I believe that you will have discovered the key to a long-lasting, loving marriage. Love need not evaporate after the wedding. But in order for our spouse to feel the love we're trying to communicate, we must learn to express it in his or her primary love language. Saat Anda mengetahui apa bahasa kasih pasangan Anda, dan kemudian belajar untuk mengekspresikannya di dalam bahasa kasih pasangan Anda tersebut, itu tandanya Anda sudah menemukan kunci dari pernikahan yang penuh dengan cinta, yang akan bertahan lama. Cinta tidak harus menguap setelah pernikahan. Namun, agar pasangan kita bisa merasakan cinta yang kita berikan, kita harus mengutarakannya di dalam bahasa kasih pasangan kita itu.